mereka pernah mengatakan bahwa memang cukup sulit untuk memperkirakan wilayah Indonesia. Emang pentingnya perakiraan cuaca itu apa sih? Kenapa harus diawasi 24 jam gitu? Selamat datang di Weathercast, podcast cuaca kekinian. Kali ini di episode pertama kita udah kedatangan narasumber istimewa, yaitu senior forecaster atau prakirawan senior yang ada di BMKG. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo Mbak Rifda. Hai semuanya. Iya. Perkiraan senior tapi bukan paling tua ya. Oke, baik. Iya. Benar. Iya. Karena pikirannya orang-orang kalau misalnya senior itu udah 50 ke atas gitu kali ya. Benar. Nah, Mbak, di sini nih banyak banget pertanyaan dari netizen yang udah masuk baik dari Instagram, Twitter maupun YouTube. Nah, tapi sebelumnya saya nggak mau nanya dulu deh. Saya cuman pengen tahu atau pengen denger cerita dari Mbak Rifda. Gimana sih sebenarnya dapur perakiraan cuaca yang ada di BMKG? Karena denger-denger ya, perakiraan cuaca di BMKG ini diawasi 24 jam. Betul sekali. Nah, emang pentingnya perakiraan cuaca itu apa sih? Kenapa harus diawasi 24 jam gitu? Harus 24 jam 7 hari nggak ada libur gitu ya. Luar biasa ya. Memang. Kayak tenaga kesehatan gitu ya. Betul. Kalau bisa disamakan dengan tenaga kesehatan memang karena memang urgensinya cukup besar ya. Kalau misalnya kalau dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari nih, kayak misalnya kita mau pergi ke pasar aja, kita harus lihat mau bawa payung apa enggak, kita harus lihat cuaca gitu kan. Dan siapa yang melaporkan itu kalau bukan kita ya, ke orang-orang yang kerja di BMKG gitu kan. Kemudian kalau bicara soal bagaimana si perakiraan cuaca itu dibuat gitu ya, itu sebenarnya panjang. Kalau misalnya saya mau boleh bercerita cukup panjang gitu ya, dari mulai A sampai Z alurnya itu sama kayak dua semester. Sama kayak 2 semester ketika saya dulu sekolah di sekolah. Nggak cukup ya waktu kita ini di podcast kali ini. Betul, tapi secara umum yang bisa saya ceritain di sini buat teman-teman semua, tidak kalau untuk membuat perakiraan cuaca terutama untuk di wilayah Indonesia ya. Di wilayah Indonesia kalau secara geografis kan kita di ekuator, di sana di atas ada Samudra Pasifik, kemudian di bawah ada Samudra Hindia, kemudian ada benua Asia dan benua Australia yang kita ada di tengah-tengahnya ini gitu ya. Itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Makanya dulu saya ketika masuk ke BMKG, kenapa saya pengen jadi seorang forecaster, yang pertama karena itu adalah tantangan yang pertama. Terus alurnya cukup panjang, mulai dari yang pertama ada namanya analisis. Analisis adalah ketika kita mengumpulkan semua data-data pengamatan, data-data observasi seperti curah hujan, kemudian temperatur udara, kemudian kelembapan udara yang sebenarnya setiap hari kita rasakan gitu kan. Nah, itu ada yang mengamati. Mengamati teman-teman itu ada, jangan khawatir, nggak ada yang melaporkan ini suhunya berapa. BMKG melaporkan itu semua. Gitu. Dan ketika sudah dianalisis, sudah dikumpulkan datanya, kita plotting, kita petakan gitu ya. Kita petakan, namanya diagnosis. Kita petakan daerah Sumatera berapa suhunya, kelembapan udaranya berapa, kemudian curah hujan yang terukur pada saat itu berapa. Terus wilayah Sumatera seperti apa, wilayah Jawa seperti apa, dan seterusnya sampai seluruh wilayah Indonesia tercover dengan data pengamatan yang lengkap. Kemudian itu baru didapatkan, oh berarti di situ sudah musim kering misalnya, ketika RH-nya kering dan suhunya panas gitu ya. Itu namanya diagnosis. Kemudian ada tahapan berikutnya adalah prognosis. Prognosis adalah kita membayangkan setelah kita tahu suhunya sekian, kira-kira nanti sore seperti apa. Kira-kira besok pagi akan seperti apa? Kondisinya masih sama apa enggak? Itu semuanya itu dari banyak parameter kita kumpulkan informasinya. Gitu. Nah, baru setelah itu dari proses prognosis tadi baru sampai ke tahapan terakhir yaitu forecast. Gitu. Jadi ini namanya perakiraan itu. Jadi disebutkanlah di situ daerah A hujan, daerah B tidak hujan, daerah C berawan. Itu dari 3 tahapan di sebelumnya itu, analisis, diagnosis, dan prognosis. Gitu. Berarti kan ini tahapannya cukup panjang ya, dari mulai analisis sampai perakiraan. Berarti butuh banyak orang dong buat melakukan itu, apalagi se-Indonesia ya. Betul. Karena Indonesia seluas ini gitu. Betul sekali. Tidak hanya orang, tapi juga kita harus berterima kasih dengan teknologi juga ya. Tidak mungkin kita melakukan semua banyak tahapan dalam waktu yang singkat kalau tidak ada teknologi.
capek nggak sih Mbak? Karena saya kebayangnya aja 24 jam 7 hari, terus habis itu kerjaannya atau tahapannya tadi cukup banyak gitu. Ya. Awalnya dirasa memang berat ya. Apalagi kalau saya sebagai senior forecaster, ada nih senior lagi di atasnya gitu kan. Dan senior dulu itu suka bilangnya challenge loh ini, wilayah tropis kita punya kompleksitas cuaca yang tinggi gitu ya, variabilitas harian yang sangat tinggi gitu kan. Kompleks loh ini. Tantangan sekali kalau mau bikin perakiraan wilayah Indonesia. Dan kalau di sini saya bisa sebutkan gitu ya, kalau kita pasti ada koordinasi dengan Badan Meteorologi Dunia lainnya ya kan. Misalnya dengan UKMO dan segalanya. Itu mereka pernah mengatakan bahwa memang cukup sulit untuk memperkirakan wilayah Indonesia. Oke, baik. Orang luar aja ngomongnya susah gitu ya. Orang luar susah gitulah. Harusnya sih kita tidak susah dong, karena kita wilayah kita gitu ya, wilayah sendiri gitu kan. Dan udah dari lahir di sini gitu ya. Betul. Tapi memang terlihat kompleksnya setelah sudah beberapa tahun gitu ya, beberapa tahun menjalani ini gitu ya, sudah terlihat kompleksitasnya gitu ya. Dan lucunya dan berterima kasihnya terhadap diri saya sendiri gitu ya, itu justru ketika sudah tahu kompleksnya wilayah Indonesia seperti apa, ketika sudah menjalani itu tidak terasa berat lagi sebenarnya. Oke. Jadi beratnya di awal-awal aja gitu. Awal-awal waktu masih jadi junior forecaster berarti ya. Ketika kita sedang mencari bahan gitu kan, kita ngupload di otak kita kompleksnya gitu seperti apa sih. Nah, itu beratnya di situ. Ketika sudah tahu kompleksnya seperti ini gitu ya, itu sudah nggak berat lagi sih. Oke. Saya jadi penasaran nih, Mbak Rifdana kan sekarang sebagai senior forecaster. Pasti ada forecaster yang belum jadi senior lah istilahnya gitu. Untuk bisa jadi senior forecaster itu butuh pengalaman berapa tahun untuk memperkirakan cuaca gitu, Mbak? Kalau secara kalau secara tersuratnya gitu ya, tersuratnya itu nggak ada berapa tahun harus menjalani gitu pengalaman gitu kan. Cuman memang paling tidak pertama dia seorang senior forecaster itu punya kemampuan. Punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tidak hanya untuk wilayahnya saja gitu ya. Perakiraan cuaca untuk wilayahnya saja. Tapi juga karena kan senior forecaster di sini kita tidak hanya membuat perakiraan untuk wilayah Jakarta, tapi kita bikin dari Sabang sampai Merauke. Yang mana karakternya beda-beda itu ya. Betul. Jadi kalau nggak ada curiosity-nya itu tadi, nggak ada pengen taunya itu susah. Yang penting yang pertama. Terus pengalaman sebenarnya seiring berjalannya waktu, tapi memang pengalaman menjadi forecaster itu harus dilalui sebelum menjadi senior forecaster gitu. Paling tidak 1-2 tahun mungkin ya. Gitu. Terus yang ketiga, kita harus bisa mengenali tools-toolsnya. Kayak tadi sih saya belum cerita ya, kalau toolsnya dari mulai analisis, diagnosis, prognosis, dan forecast itu kan kita berterima kasih terhadap teknologi. Karena tools-toolsnya ada nih seperti model cuaca, kemudian ada radar dan satelit, HWS dan segala macamnya itu, semua sistem itu gitu. Nah, yang ketiga itu tadi kita harus bisa membaca dan menginterpretasi ke semua sistem-sistem yang menjadi toolsnya. Itu tugasnya senior forecaster semuanya. Betul. Baik, kebayang deh beratnya ini ya. Betul. Jadi senior forecaster, Betul. Jadi ketika ditanya nanti, karena kami kan senior forecaster yang di sini di BMKG pusat kan bikinnya dari Sabang sampai Merauke tadi. Gitu. Jadi ketika ditanya oleh seorang forecaster di wilayah Papua misalnya, gitu. Di wilayah Papua ada fenomena apa nih, Mbak Rifda gitu kan. Nah, kita harus jawab dong. Kita harus jawab dengan interpretasi yang kita dapat dari tools-tools tadi. Di tiap daerah itu tadi punya forecaster sendiri-sendiri juga ya, Mbak ya berarti. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya sebelum ke pertanyaan netizen lagi nih. Karena pertanyaan netizen ini cukup menggelitik dan ya nanti biar sobat BMKG semua penasaran gitu ya. Kayaknya berat ya. Saya mau tanya dulu nih, sebagai senior forecaster yang pengalamannya pasti udah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun ya. Saya jadi senior forecaster dari tahun 2017.
2017. Oke, itu berapa tahun ya? Saya masih muda banget sih Mbak waktu itu. Langsung aja nih, saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke media sosial kita yang paling sering ditanyakan sama netizen. Jadi, Berat nih kayaknya nih. iya, Sering banget, berarti di antara akhir. saking banyaknya gitu. Jadi mau live IG di Twitter, di YouTube itu sering banget ditanya ini. Gimana sih perakiraan cuaca BMKG itu kok sering kali salah gitu? Mungkin nggak salah kali ya, meleset kali ya. Oke. Itu pertanyaannya. Sebenarnya saya lanjutin dikit ya. Ini biar nyambung karena ada pertanyaan serupa. Sebenarnya berapa persen gitu keakuratan perakiraan cuacanya BMKG itu? Oke. Meleset ya ini saya mesti hati-hati nih jawabnya ya. Hati-hati nih jawabnya. Ya, jadi kalau namanya prediksi, namanya prediksi cuaca, perakiraan cuaca, memperakirakan gitu ya. Pasti ada salahnya. Oke. Pasti ada salahnya, cuman ya memang gimana sih caranya kita meminimalisir itu kan, meminimalisir si kemelesetan itu gitu. Jadi ya mau nggak mau memang harus diakui namanya perakiraan pertama pasti salah, pasti ada salahnya. Gitu. Kemudian yang kedua mungkin bukan tidak benar, tapi mungkin tadi benar meleset. Jadi misalnya begini kan, tadi saya sudah bilang kita punya kompleksitas cuaca yang tinggi gitu. Jadi misalnya aja nih Rifat ya, saya dulu pernah jalan-jalan ke Papua, jalanan dinas ke Papua gitu ya, jalan tuh naik mobil gitu ya, sepanjang jalan itu di mobil yang saya lewatin gitu ya, saya di jalan yang saya lintasi itu hujan. Kemudian beberapa meter di depannya itu di jalan rayanya itu kelihatan ada garis, dan depannya tuh kering sekering-keringnya. Di jalan raya itu kelihatan ada batas antara kering dan basah. Padahal itu masih satu batas administrasi istilahnya. Ya, masih wilayah Papua bagian kalau daerah UPT-nya mungkin daerah utara ya, bagian utara. Oke. Gitu. Nah, itu yang mungkin jadi kenapa dipikir meleset. Oke. Gitu. Jadi Karena perakiraan kita. Skalanya kita kan perakiraannya masih skala kecamatan ya. Sedangkan kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain bisa saja beda. Iya, benar-benar. Nah, sedangkan kalau kita bilang misalnya kecamatan A, B, C gitu, hujan ringan. Gitu. Sedangkan kecamatan B nggak hujan. Kecamatan A, kecamatan C hujan. Gitu. Jadi di tengah-tengah nih Oke. Ya itu. Nah, mungkin itu yang dirasakan sama teman-teman netizen ini. Oke. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti yang diceritakan Mbak Rifda tadi, misal kayak bagian sebelah sini hujan, terus kemudian sebelah sini itu nggak hujan padahal masih satu kecamatan, itu memang didefinisikan hujan gitu ya? Iya, kita ambil ke kondisi yang terburuk. Oke, berarti mungkin bisa jadi netizen atau sobat BMKG yang protes kok perakiraannya meleset, itu mungkin di daerah yang nggak hujan. Iya kan? Kok bisa gitu, padahal katanya hujan gitu. Jadi dari skala perakiraannya kita, tapi kita sudah sampai skala kecamatan nih sekarang perakiraan. Jadi semoga saja dengan skala yang lebih tinggi gitu ya. Skala perakiraan yang lebih tinggi, akurasinya juga jadi lebih tinggi juga, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan netizen itu lambat laun hilang. Oke. Tapi kayaknya pekerjaannya juga bakal lebih berat nih, karena kebayang aja kecamatan se-Indonesia itu kan banyaknya seberapa kan ya? Betul. Apalagi nanti kalau dijadikan skalanya per desa gitu. Gak kebayang, berarti servernya BMKG ini kayaknya gede-gede banget ya buat ngolah data itu semua. Harus, karena kan istilahnya kita the show must go on no matter what ya. Apapun dapurnya di dapurnya apapun yang terjadi, perakiraan cuaca, informasi itu harus tetap ada, ya kan? Iya, mau nggak mau ya gitu ya, karena itu yang diminta sama masyarakat. Benar, gitu. Makanya terima kasih ke teknologi. Oke, iya. Oke, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Kan tadi kan Mbak Rifda sempat nyinggung kalau apa itu namanya tiap-tiap daerah itu ada forecasternya, ada prakirawannya gitu. Berarti se-Indonesia itu jumlah prakirawannya itu ada berapa gitu untuk memperkirakan cuaca gitu? Atau memang per provinsi satu atau gimana? Nah, kalau ini saya nggak bisa jawab totalnya berapa ya. Saya nggak bisa jawab totalnya berapa karena pasti banyak. Itu cuman paling tidak setiap provinsi 34 provinsi ya. 34 provinsi itu pasti ada forecasternya. Oh, oke. Gitu.
Kemudian paling tidak juga karena kita bekerja 24 jam 7 hari gitu ya, dengan model mekanisme pekerjaan yang shift-shiftan gitu ya, pagi, siang, malam gitu. Paling tidak itu idealnya itu harus paling enggak 4 atau 5 orang. Itu orkester. untuk tiap daerah. Satu PT Oh, di ya, satu provinsi biar bisa mengakomodir 24 jam 7 hari tadi. Nah, ini kan satu kepala aja untuk menganalisis melakukan hal-hal tahapan-tahapan itu tadi itu kan bisa jadi beda-beda gitu ya sudut pandangnya meskipun ada panduan ilmiahnya gitu. Menghadapi semua orang yang istilahnya prakirawan yang berbeda-beda itu kan bakal mempengaruhi hasil dari perakiraan cuacanya gitu. Nah, tugasnya senior forecaster. Oh, oke. Berat ya ternyata. Kenapa nggak ini ya? Tetap lanjut jadi senior forecaster muda coba. Cari kerjaan yang mudah. Kalau boleh. Oke. Itu tugasnya seorang senior forecaster. Ya udah dia harus memperkirakan cuaca se-Indonesia, ngawasin juga masing-masing ini. Kalau ada forecaster yang berbeda persepsi dengan kita tektokan gitu istilahnya, kita diskusi gitu kan. Kita bulatkan jadi satu suara, itu juga tanggung jawabnya seorang senior forecaster tadi. Nggak mudah ya. Iya dan ada satu lagi, kan kita pakai tools model cuaca ya, membuat perakiraan cuaca. Nah, nggak mungkin kita bulat-bulat percaya dengan model, karena kan model itu komputasi gitu ya. Tidak mungkin bukan tidak mungkin. Pasti tetap masih kalah kita punya otak dong daripada komputasi ini gitu. Nah, ada namanya expertise. Nah, expertise itu juga ini posisinya ada di mana kalau expertise ini, Mbak? Untuk memilihkan mereka model yang mana, mereka si forecaster ini itu di senior forecaster. Oh, oke. Kamu pakai model ini karena model ini yang cocok untuk wilayah kamu. Oke. Jadi model ini kan ada berbagai jenis gitu ya. Betul. Dan setiap forecaster pasti milihnya juga nggak sama antara satu dengan yang lain. Betul. Nah, itu bisa dipakai untuk memperkirakan cuaca se-Indonesia. Maksud saya kalau misalnya antar daerah A dengan daerah B dengan model yang berbeda juga nggak masalah gitu. Enggak. Harus sama. Kita pakai rata-rata. Oke. Makanya matanya senior forecaster kan dari Sabang sampai Merauke nih. Misalnya wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Bali, NTB, karakter cuacanya mirip gitu ya pada saat itu gitu kan. Terus model yang sesuai yang si A ya mau nggak mau dari Sabang sampai Merauke pakai model itu. Karena pasti ada saya nggak tahu soalnya. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang memang dia kondisinya nggak sama gitu ya, antara misal wilayah timur sama wilayah barat gitu. Nah, itu nanti ada expertise juga nanti di situ. Panjang ya ternyata, kayaknya ilmunya itu banyak banget dan ini saya ngebayanginnya aja udah kayak gitu. Saya bilang 2 semester itu tadi. Sekarang ada yang penasaran, kapan sih sebenarnya waktu paling baik untuk mendapatkan prakicu yang akurasinya tinggi? Tadi saya belum jawab ya nilai akurasi ya. Nilai akurasi itu kalau sepemantauan saya terakhir ini, itu ya kita punya target perakiraan cuaca yang benar itu nilai akurasinya itu 83%. Itu paling tinggi atau gimana? 83. Oh, rata-rata. Oke. Kemudian untuk nowcasting atau untuk peringatan dini itu beda lagi akurasinya karena kan lead time-nya lebih pendek ya kalau untuk peringatan dini kan. Itu lebih bagus. Sekitar 92 atau 93% gitu. Dan di 83% tadi gitu ya, itu sebenarnya sudah cukup baik kalau di wilayah tropis seperti ini yang tadi kompleksnya. Karena standarnya berapa, Mbak, kalau boleh tahu? Standarnya sebenarnya bukan standar yang dari Badan Meteorologi semuanya pakai gitu ya, karena beda-beda. Gitu. Wilayah lintang menengah dan lintang tinggi dengan kondisi cuaca yang homogen gitu ya. Mungkin ada waktu-waktu di mana memprediksi cuacanya susah, ada waktu-waktu yang memprediksi cuacanya sangat gampang, gitu ya. Atau karena yang homogen tadi, jadi tidak terlalu banyak variasi. Gitu. Jadi ketika kita membuat standar perakiraannya, gitu ya, standar akurasi perakiraannya ya setiap wilayah pasti beda-beda. Gitu. Kalau di sini, kalau sependapat saya gitu ya, 83 ini sudah sangat baik. Gitu. Tapi itu kan tadi rata-rata ya, Mbak ya, 83. Maaf saya potong. Pernah nggak, maksudnya itu yang paling tingginya itu berapa gitu? Paling tingginya itu
Eh, semoga nanti ada yang mengoreksi. Paling tinggi itu kalau salah itu di bulan April, bulan Maret April. Karena Itu kondisinya ya, gimana gitu? ketika bulan Maret April itu sebenarnya masih pada periode musim penghujan. Oh, oke. Gitu, dimana kalau karakter hujan sebenarnya sudah terbaca ya, ya udah yang hujannya sepanjang hari, bisa sepanjang hari gitu ya, atau durasinya panjang, potensi hujannya lebih tinggi, kemudian intensitas hujannya juga lebih tinggi, jadi lebih bisa dibaca. Oke. Gitu. Karena memang kondisi atmosfernya juga sangat basah pada saat itu. Oke. Gitu. Jadi mungkin di bulan ini, bulan-bulan Februari, Maret dan April yang perakiraan cuacanya lebih baik. Oke. Gitu ya, dari segi nilai akurasi. Akurasinya, oke. Ya Mbak, ini kalau untuk perakiraan cuaca 3 hari ke depan di wilayah Indonesia kayak gimana? Kalau untuk wilayah Indonesia secara umum ya, karena sekarang sudah masuk ke periode puncak musim penghujan, ya, jadi hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu potensi hujannya masih cukup tinggi. Gitu. Kalau untuk 3 hari ke depan ini paling tidak dari data terkini ya, yang kami pantau gitu, BMKG masih memberikan prediksi untuk potensi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat, itu di pesisir barat Sumatera. Kemudian Sumatera bagian selatan seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Sebagian besar wilayah Jawa, terutama di pesisir utara, juga potensi hujannya cukup tinggi. Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu wilayah pesisir selatan Kalimantan, Sulawesi bagian selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian juga ada potensi peningkatan kecepatan angin, sampai angin kencang, gitu. Terutama di sekitar wilayah pesisir utara Jawa. Jadi sekitar Laut Jawa itu kecepatan anginnya agak meningkat. Gelombang tingginya berarti juga diwaspadai ya? Diwaspadai, itu panjang hingga ke wilayah sebelah utara NTT. Jadi sekitar Laut Flores ya, Laut Flores dan Laut Banda bagian utara NTT. Itu juga kecepatan anginnya juga cukup signifikan. Itu yang perlu diantisipasi. Oke, itu tadi dia sobat yang perlu diwaspadai untuk 3 hari ke depan. Sebenarnya banyak banget nih Mbak pertanyaan yang perlu ditanyakan lagi, tapi kayaknya nggak cukup deh dalam episode kali ini. Mungkin kita bisa sambung di episode berikutnya, tapi mungkin narasumbernya juga pasti bakal ganti, gitu ya. Ya ntar bosen kan. Iya, nggak, biar ada suasana baru gitu Mbak maksudnya. Ya, itu tadi sobat bincang-bincang kita sama prakirawan senior yang ada di BMKG. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan yang sobat sekalian ajukan. Kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan tinggalkan komentar baik di YouTube, Instagram maupun Twitter. Akhir kata, saya Rifat Daraja dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Minum es kelapa di pertigaan Kenya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.